Perangkat yang orang beli justru supaya hal seperti ini tidak terjadi, kini menjadi tersangka utamanya. Sekitar 594 Bitcoin, senilai kira-kira 38,3 juta dolar, terkuras dari sekitar 500 alamat bertanda tangan tunggal hanya dalam 25 menit, tersebar di 4 blok berurutan. CoinKit, perusahaan di balik dompet perangkat keras Cold Card, menerbitkan peringatan bahwa siapapun yang membuat frasa benih di perangkat Mark III dengan firmware 4.0.1 atau yang lebih baru berpotensi kehilangan dananya. Para peneliti keamanan menduga pembangkit angka acak pada perangkat itu menghasilkan entropi yang lemah, sehingga kunci pribadi bisa ditebak, bukan benar-benar acak. CoinKit belum memastikan bahwa firmware itulah penyebab pencurian. Dompet yang dilindungi kata sandi tambahan standar BIP39 tampak nyaris tidak terdampak. Analisis awal perusahaan menyebut Mark 4, Mark 5, dan Cold Card Q tidak terpengaruh. Cold Card adalah salah satu dompet perangkat keras yang paling banyak dipakai penyimpan Bitcoin jangka panjang. Sekarang Anda bisa menyuruh ChatGPT mengirim uang kepada seseorang dalam bentuk kripto, dan ia benar-benar melakukannya. MoonPay meluncurkan Paybox, sebuah berangkas pembayaran yang menaruh dompet kripto non-kustodial langsung di dalam ChatGPT dan Claude, lalu membiarkan asisten menyiapkan sekaligus mengeksekusi transaksinya untuk Anda. Anda menghubungkan dompet beserta metode pembayaran lalu menjelaskan keinginan Anda dengan bahasa sehari-hari, entah itu penukaran token, transfer lintas rantai, atau sebuah interaksi keuangan terdesentralisasi, dan menyetujui setiap transaksi dengan kunci sandi. Pilihan lainnya adalah menetapkan batas pengeluaran, lalu membiarkan asisten bertindak sendiri di dalam batas tersebut. Kunci dilindungi dengan komputasi multipihak dan lingkungan eksekusi terpercaya, sehingga baik asisten maupun MoonPay tidak bisa memindahkan dana Anda sendirian. Layanan ini dimulai di Solana serta jaringan AVM seperti Ethereum, Base, Arbitrum, Polygon, dan Hyperliquid, dengan integrasi awal mencakup pemesanan restoran, belanja daring, dan tiket pesawat. Gagasannya sederhana, asisten yang sudah bisa mencarikan sesuatu untuk Anda semestinya juga bisa membayarnya, tanpa Anda perlu keluar dari percakapan hanya untuk membuka dompet. Kapal yang melintasi Selat Hormuz ditarik uang perlindungan, dan pembayarannya bisa dilakukan dengan Bitcoin. Kantor Pengawasan Aset Asing di Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada dua entitas maritim Iran atas apa yang mereka sebut sebagai skema pemerasan yang didukung Garda Revolusi. Hormuz Safe Marine Services Authority dan Persian Gulf Marine Insurance Company diduga memaksa kapal dagang membeli asuransi wajib untuk melintasi selat, yaitu perlindungan yang, dalam rumusan Departemen Keuangan, melindungi kapal dari risiko yang sebagian besar diciptakan Iran sendiri. Hormuz Safe dikembangkan oleh Kementerian Ekonomi Iran dan menerima Bitcoin serta aset digital lain untuk melunasi premi, sehingga kripto berada di jantung sebuah kasus pengelakan sanksi. Tindakan ini juga menambahkan 8 kapal armada bayangan ke dalam daftar dan menyusul panduan sebelumnya yang memperingatkan bahwa pembayaran semacam itu tidak diizinkan. Penetapan sanksi memutus kedua entitas itu dari sistem keuangan Amerika Serikat dan menempatkan siapapun yang tetap berurusan dengan mereka pada risiko ikut disanksi. Subscribe sekarang